warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon Ibu Putra Angkatan 9 Kota Binjai tahun 2023. Kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Rita Haryani Pengginting SPD dari SMA Negeri 3 Binjai dan rekan saya Pak Endriani dari SD Negeri 028 230 Kota Binjai dan rekan saya Ratnawati Ginting dari SD Negeri 027962 Kota Binjai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Nova. Waalaikumsalam Bu Rita. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Rita apa kabar? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Ibu. Ibu Nova hari ini akan melakukan proses coaching ya dengan Ibu Ratna. Benar sekali Bu Rita. Hari ini saya akan melaksanakan proses coaching bersama Bu Ratna. Ya baik, sebelum proses coaching Ibu laksanakan, ada beberapa hal nih yang ingin saya ajukan pertanyaan kepada Ibu. Namun sebagai tahap awal, saya perlu mendiskusikan kepada Ibu mengenai rubrik penilaian coaching. Begitu ya Bu? Ya, jadi nanti selama proses coaching antara Ibu selaku coach dan Ibu Ratna selaku coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah proses coachingnya nanti telah berjalan sesuai dengan alur tirta. Kemudian apakah Ibu selaku coach telah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan juga Bu Ratna selaku coachee apakah sudah mampu merespon, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Sampai akhirnya nanti dari jawaban-jawaban tersebut coach Ibu mampu menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang keresahan yang beliau hadapi. Begitu ya Bu? Iya Bu. Nah baik, untuk pertanyaan pertama, apa nih kompetensi yang ingin Ibu Nova kembangkan pada hari ini? Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching saya nanti bersama Bu Ratna yaitu kehadiran penuh Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif Bu. Iya, baik. Berarti dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti, apa kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan ketika proses coaching nanti berlangsung adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu laksanakan pada proses coaching hari ini Bu? Adapun indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti saya bersama Bu Ratna adalah saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Bu Ratna dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi Bu. Oke, luar biasa sekali ya Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Nova yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pra observasi hari ini. Silahkan nanti Ibu melakukan proses coaching dengan Ibu Ratna, dan setelah itu nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Bu untuk kegiatan pasca observasinya. Iya Bu. Iya, baik demikian. Terima kasih Ibu Nova. Sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Ratna. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Ibu ya Bu ya. Di sini kita bisa sharing-sharing. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Sama-sama Bu Ratna. Nah Bu Ratna, kita masih ada waktu 20 menit ke depan nih untuk saling berbincang. Kira-kira apa nih yang ingin Ibu perbincangkan dengan saya? Iya Bu, di sini saya ingin sharing ya Bu ya sama Ibu tentang peserta didik saya Bu. Ada beberapa orang siswa yang sering sekali Bu tidak masuk ketika ada pelajaran bahasa Inggris seperti itu. Oh begitu Bu Ratna. Jadi kira-kira apa nih tujuan dari obrolan kita ini? Iya, di sini kan Bu, tujuan saya ini mau sharing sama Ibu. Saya ingin mendapatkan solusi ya Bu ya, bagaimana mendisiplinkan anak yang sudah melanggar disiplin kelas ya Bu ya, supaya mereka bisa tertib kembali seperti itu. Kalau boleh tahu, kira-kira ada berapa anak tuh Bu yang melanggar disiplin di kelas Ibu Bu? Ya, murid saya itu di kelas kan ada 22 siswa ya Bu ya. Jadi yang melanggar disiplin itu ada 3 anak Bu. 1 perempuan, 2 laki-laki Bu. Oh begitu ya Bu ya. Nah kalau begitu Bu Ratna, dalam menghadapi siswa yang bermasalah ini atau yang kurang disiplin ini, dari rentang nilai 1 sampai dengan 10, kira-kira yang melanggar disiplin ini berada di rentang berapa ya Bu? Oh gitu ya Bu ya. Saya pikir kalau diberi rentang nilai 1 sampai 10 ya Bu ya,
siswa saya yang melanggar disiplin ini ada di rentang 5 Bu. Iya, saya pikir 5 ya Bu ya. Nah, dari nilai yang 5 tadi nih, dari peringkat yang kelima atau rentang nilai yang kelima ini, kira-kira Bu Ratna ingin berharap berada di rentang berapa tuh Bu untuk peningkatannya tadi? Iya, kalau saya Bu ya mengimpikan murid saya itu ya Bu ya ada di rentang nilai 8 sih Bu. Sama dengan murid-murid yang lain, minimal Bu 8 seperti itu Bu. Untuk menaikkan rentang nilai yang dari 5 menuju rentang nilai yang 8 yang Ibu harapkan itu, kira-kira langkah atau strategi apa nih yang akan Ibu lakukan? Iya, ini ya Bu ya rencananya ini ya Bu ya, saya ingin memanggil ketiga murid saya tersebut. Kemudian saya mencari tahu permasalahannya itu apa ya Bu ya, mengapa mereka sering sekali tidak masuk ketika ada pelajaran bahasa Inggris di kelas Bu. Baiklah Bu Ratna, tadi kan Ibu sudah bilang bahwasanya Ibu akan melakukan tindakan pemanggilan terhadap siswa Ibu tersebut yang melanggar disiplin ya kan Bu. Selanjutnya selain itu kira-kira strategi apa lagi nih Bu yang akan Ibu lakukan kepada siswa Ibu tersebut? Ya, yang saya lakukan lagi ya Bu ya, saya ingin melakukan pendekatan kepada ketiga murid saya tersebut. Kemudian saya juga ingin berkolaborasi Bu, berkolaborasi kepada ketiga orang tua murid saya tersebut Bu, mencari tahu mengapa anaknya sering sekali tidak hadir ketika pelajaran bahasa Inggris Bu. Baiklah Bu Ratna, tadi di awal Ibu bilang Ibu akan melakukan pemanggilan kepada siswa. Kemudian langkah kedua Ibu akan melakukan pemanggilan dan bekerja sama dengan orang tua siswa yang bermasalah tadi. Iya. Selanjutnya kira-kira nih Bu, pendekatan atau strategi apa nih dalam melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa Ibu? Iya, langkah awalnya itu ya Bu ya, nantinya saya akan memanggil ketiga murid saya tersebut, kemudian saya memberikan pemahaman kepada mereka ya Bu ya, bahwa pelajaran bahasa Inggris itu sangat penting Bu, sama pentingnya dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian nanti saya akan mencari tahu Bu akar permasalahannya itu seperti apa Bu. Apakah itu faktornya dari guru yang mungkin ya Bu ya, guru bahasa Inggris ini mungkin pernah marah Bu kepada siswa sehingga siswanya takut untuk bertemu dengan guru bahasa Inggris, atau memang Bu siswanya itu Bu yang tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris, atau memang ya Bu ya ada faktor lain Bu yang membuat anak didik tersebut tidak nyaman ketika belajar di kelas Bu. Kemudian yang ketiga, saya akan berkolaborasi dengan orang tua murid ya Bu ya. Saya akan memanggil orang tua murid, kemudian mengkomunikasikan ketiga murid saya tersebut mengapa mereka sering tidak hadir. Di sini nanti saya akan meminta orang tua untuk mensupport Bu. Kemudian mendukung anaknya agar dapat belajar seperti murid-murid yang lain ketika di jam bahasa Inggris dan jam pelajaran lainnya. Karena kita tahu ya Bu ya, orang tua ini merupakan pendamping Bu yang membimbing anak-anak ketika berada di luar sekolah seperti itu Bu. Baik Bu Ratna, bagus sekali langkah dan strategi yang akan Ibu lakukan. Selanjutnya kira-kira berdasarkan langkah dan strategi yang akan Ibu lakukan itu, strategi mana nih yang akan Ibu prioritaskan terlebih dahulu Bu? Iya, yang saya prioritaskan terlebih dahulu itu mungkin pemanggilan untuk anak-anak dulu ya Bu ya. Jadi saya tahu dulu permasalahannya itu seperti apa Bu. Baik Bu, kira-kira dari apa yang sudah Ibu jelaskan, apakah Ibu bisa melakukan tindakan atau langkah ini Bu? Ya, saya rasa bisa ya Bu ya, karena sepertinya ini juga tidak terlalu sulit sih Bu. Ya bisa Bu, bisa secepatnya Bu. Kalau begitu Bu Ratna, atas langkah Ibu yang hebat ini kira-kira kapan nih akan Ibu lakukan atau realisasikan? Iya, sekarang bisa ya Bu ya. Setelah obrolan selesai ini dengan Ibu, sepertinya saya bisa Bu melakukannya. Pokoknya Bu, jam pelajaran bahasa Inggris anak-anak sudah ada di kelas Bu, sudah dapat mengikuti pelajaran bahasa Inggris seperti siswa-siswa yang lain Bu. Wah, hebat sekali Bu ide Ibu, bahwasanya Ibu langsung nih merealisasikan rencana untuk menyelesaikan atau mengimplementasikan strategi yang sudah Ibu jelaskan kepada saya. Kira-kira dari obrolan kita ini apa yang Ibu dapatkan Bu?
Ya, yang saya dapatkan dari obrolan kita ini ya Bu ya, saya merasa lega ya Bu ya, lega, kemudian merasa ringan Bu, karena sudah berbagi dengan Ibu, berdiskusi bagaimana dalam mendapatkan solusi untuk ketiga murid saya tersebut Bu. Seperti itu Bu. Wah, sangat bermanfaat sekali obrolan kita siang ini ya Bu Ratna ya. Semoga kita dapat mengobrol lagi di lain waktu dengan berbagai pengalaman ataupun berbagi wawasan yang dapat kita lakukan di sela-sela waktu kesibukan kita juga ya Bu Ratna ya. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih banyak juga ya Bu ya atas waktunya Bu. Sama-sama Bu, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat dalam mendidik anak-anak bangsa ini ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Nova. Waalaikumsalam Bu Rita. Selamat siang Ibu Nova. Selamat siang juga Bu Rita. Iya, tadi kan Ibu sudah melaksanakan proses coaching ya dengan Ibu Rana. Bagaimana proses coachingnya Bu? Alhamdulillah proses coaching saya bersama Bu Ratna berjalan lancar Bu Rita. Iya, alhamdulillah ya Bu. Baik, setelah proses coaching tadi, saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan untuk kegiatan pasca observasi ya Bu. Untuk pertanyaan pertama, apakah pelaksanaan proses coaching tadi sudah mencapai indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu harapkan? Sudah Bu, jadi proses coaching yang sudah saya laksanakan bersama Bu Ratna tadi sudah mencapai indikator ketercapaian yang saya harapkan Bu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses coaching tadi Bu? Adapun yang saya lakukan bersama Bu Ratna ketika melakukan proses coaching itu yaitu saya sudah melakukan prinsip coaching Bu, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Ratna. Iya, saya juga selaku observer tadi ya Bu sudah menyaksikan sendiri bagaimana Ibu selaku coach dan Ibu Ratna selaku coaching telah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya juga melihat bagaimana Ibu telah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan Ibu Ratna selaku coaching juga sudah mampu merespon dari pertanyaan-pertanyaan Ibu ajukan. Saya juga melihat bagaimana Ibu bisa fokus dalam menghadapi proses coaching tadi, berarti itu juga sudah merupakan suatu kehadiran penuh ya Bu. Benar sekali Ibu Bu. sudah mendengarkan secara aktif dari apa yang Ibu sampaikan kepada coaching. Beliau juga sudah mampu menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi ya Bu. Baik, mudah-mudahan ke depannya Ibu Nova bisa lebih maksimal lagi untuk melaksanakan proses coaching ke depannya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya Bu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di masa yang akan datang? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di masa yang akan datang yaitu saya lebih mampu memahami, kemudian mengembangkan dan meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang coach dalam kegiatan coaching pada orang lain Bu. Luar biasa sekali ya Bu Nova, berarti kedepannya Ibu Nova ingin lebih memaksimalkan lagi untuk proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Baik, nah, terima kasih Bu Nova telah melaksanakan proses coaching dengan baik, juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Semoga kedepannya akan lebih banyak lagi bisa membantu teman-teman yang memiliki masalah, bisa Ibu lakukan proses coaching sehingga dapat menemukan solusi. Baik Bu Nova, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih lagi. Iya, semoga Kembali lebih Bu sukses. Rita. Sama-sama Ibu juga semoga semakin sukses dan sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Sekian tadi penampilan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih dan salam bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.